paslon tertentu mengklaim mereka paling benar dan paling baik bukan sesuatu yang istimewa. Apalagi ini menyangkut jagoannya, biasa saja. Salah dikatakan benar, hina dikatakan mulia, emosional dikatakan terkendali. Apakah itu bukti tidak rasional? Mungkin rasional, tapi sedikit. Atau karena tidak bermutu? Mungkin bermutu, tapi rendah. Jangankan pembela dan pendukung kelas awam yang jelantah, sekelas presiden pun bisa berbuat serupa. Sama-sama tidak mutunya. Bahkan ditunjukkan dengan cara yang vulgar, yang hanya PDIP saja yang mungker-mungker untuk menilai, mensikapi Solah Bowo, salah satu kader terbaiknya itu. Dengan naibnya PDIP mengatakan tetap akan mendukung pemerintahan sampai akhir jabatan, bukannya akhir zaman. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, yang ternyata nyata juga. Jika beda pilihan jangan baper, jika baper jangan minta ganti capres-cawapresnya meskipun tidak mutu. Jika batang tubuh kepolitikan kita jadi belangsak seperti sekarang ini karena blunder salah satunya dari PDIP juga. Kalau partai ini bersikap proporsional, tidak akan sekacau sekarang ini situasinya. Privilege yang diberikan PDIP dari sejak wali kota Jokowi di Solo hingga privilege pewali kotaan Gibran di Solo juga adalah buktinya. Hingga ke puncaknya ketika pencawapresan Gibran dengan pengubahan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 2017 lewat Mahkamah Konstitusi. Di situ jelas garis politik yang diambil Jokowi. Dan Jokowi bukan politikus handal yang ahli menyembunyikan bahasa-bahasa politik. Bukan pemain teater politik yang piawai. Beberapa kali bahkan aksi verbal dilakukan. Hanya politikus yang bermain aman sebagaimana PDIP yang masih menunggu hasil pemilu 2024 hingga tidak berani melakukan penyikapan secara frontal. Padahal sikap presiden semakin cetowelo-welo. Sehari sebelum debat capres yang ketiga, Jokowi maraton di meja makan dengan Prabowo, kemudian Airlangga, dan terakhir Zulkifli Hasan. Kenapa AHY tidak diajak makan? Padahal ketua umum partai koalisi juga. Ya tentu saja ini akan menjadi persoalan bagi Gibran di masa depannya karena ini bisa menjadi kompetitor. Entah apa appealing presiden kepada tiga pembantunya itu, tetapi appealing publiknya jelas. Pesan kepada publik, pesan kepada partai-partai lain, dalam hal ini PDIP terutama, sangat jelas. Semakin jelas ketika presiden berkomentar atas hasil debat. Ia kecewa karena debat jadi penyerangan personal. Katanya tidak mengedukasi rakyat. Mungkin juga karena briefingnya meleset, hingga Prabowo tampak tidak proper. Prabowo yang juga bukan politikus itu, ini pengakuannya sendiri, barangkali bingung menjalankan instruksi Jokowi yang bukan tipe atau karakter Prabowo. Berapa kali presiden membela menteri pertahanannya itu dari penilaian publik, dari soal pembelian alutsista, food estate, hingga soal kerahasiaan negara yang tidak bisa dibuka seperti tuku kelontong katanya. Kata siapa? Ya katanya, pasti kata mereka yang tidak bisa berdiplomasi. Lagian benarkah debat itu menjadi penyerangan pribadi? Pertanyaan yang disampaikan Anies kepada Prabowo tidak berbeda dengan yang dilakukan Jokowi pada debat Capres 2019. Bahkan juga dipraktikkan Gibran kepada Caimin dan Mahfud MD. Masalahnya mungkin Prabowo tidak sempat diajari bagaimana cara menjawab.
Makanya bukan respons yang muncul, melainkan reaksi. Reaksinya ialah ekspresi ketidakmampuan menyelaraskan kerja otak kiri dan kanan. Alasan waktu dan soal rahasia negara itu makin menunjukkan ketidakmampuannya menjawab secara rasional. Wajar jika yang muncul adalah ekspresi kekesalan yang oleh pendukungnya dikatakan Prabowo matang dan bisa mengendalikan diri dari Hong Kong. Susah Amir bersikap objektif, sampai kemudian terkesan dibanding Prabowo, tampaknya para pembelanya jauh lebih cerdas. Apa yang tidak diketahui Prabowo, apa yang tidak bisa dijawab oleh Prabowo, bisa dijelaskan dan bisa dijawab semua oleh pendukungnya. Di luar forum tentu. Kalau pendukung garis keras, artinya keras kepala, pembelaannya ajak. Pokok men dan apapun tetap milih dia. Bahkan kini ada yang melaporkan Anies ke Bawaslu karena pertanyaan Anies Baswedan dalam debat itu. Padahal dari sisi lain, penyerangan personal itu secara nyata justru dilakukan beberapa kali oleh Prabowo kepada Anies terutama, ketika ia tidak mampu meramu jawaban. Dengan jelas ia menyatakan bahwa Anies tak punya hak untuk membicarakan persoalan etik karena dinilai berperilaku atau bertanya tidak etis. Kalau dalam debat tidak boleh ngomong, itu pernyataan bukan saja intimidatif, apalagi dengan menghakimi tingkat etik kalian. Appealing presiden sendiri sebagai orang yang berkuasa menilai tentang sesuatu yang sedang berproses, sedang berlangsung. Masih ada debat capres 2 kali lagi tentang keinginan mengubah format debat. Jika boleh dinilai adalah sangat tidak etis. Ini lembaga negara yang independen, tidak di bawah presiden. Untungnya Ketua KPU berani menjawab bahwa perubahan format tidak mungkin dilakukan. Walaupun format debat Capres 2024 itu sendiri 3 kali berlangsung, 3 kali pula selalu berubah, meski kecil-kecil, yang sifatnya teknis. Lagi pula Jokowi dengan menghindari ultah PDI Perjuangan tanggal 10 Januari 2024 dan lebih memilih menemui Bongbong Marcos Junior, itu setidaknya menjelaskan pilihan sekolah politiknya saat ini. Bukan lagi ke Adrinov Caniago, E.F. Saifullah Fatah, dan beberapa doktor politik Jakarta waktu itu, apalagi kepada Opung Pandanababan, sohibnya. Ini bukan 2014, tapi 2024. Mungkin setelah konsultasi dengan M. Kodari dan Hasan Nasbi, berangkatlah Jokowi menemui mentor politik Bongbong. Kita tahu siapa Bongbong dan bagaimana dia sebagai anak Ferdinand Marcos yang memenangi Pilpres Filipina 2022. Salahkah Jokowi? Dalam politik tidak ada salah dan benar. Tinggal sikap kita saja menilai dengan segala argumentasi dan risikonya. Sejarah ditentukan pemenang. Hanya saja doktrin politiknya tetap. Di negara demokrasi, penguasa yang memanfaatkan kelemahan sistem politik, sistem demokrasi, dan sistem hukum negara, apalagi demi kepentingan kelompok sendiri, akan melahirkan rentetan pelanggaran dan perusahaan sistem. Lihat saja nuansa kepolitikan dalam rangka kampanye pemilu 2024 ini. Knalpot Brong pun sekarang jadi urusan tentara. Belum soal bansos yang diklaim karena kebaikan Jokowi, ayahnya Gibran. Siapa Gibran? Bertanya Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, ketika menyalurkan bansos. Padahal dia bukan jurkam Pilpres. Jokowi sendiri anti kritik. Setelah sehari mengomentari debat Capres dan mendapat komentar negatif dari publik di pangkalan AU Halim Perdana Kusuma 9 Januari, menjelang kepergiannya ke luar negeri dengan ekspresi wajah yang menunjukkan emosi, sebagaimana juga nada suaranya, Jokowi menjawab soal penilaiannya pada debat Capres.
Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Ya. Untuk evaluasi kita semuanya, untuk introspeksi kita semuanya. Soal dua itu, evaluasi dan introspeksi, tidak terkecuali untuk Jokowi sendiri, bukan? Karena dia mengatakan untuk kita semua, kecuali Jokowi bukan kita. Lah, apakah dia bagian kita atau bukan? Bagian dari rakyat jelantah yang membutuhkan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, bukan demokrasi untuk meniadakan lawan. Presiden terlalu bersemangat dalam Pilpres 2024 ini, padahal pasti dia bukan anggota tim kampanye manapun, kan? Karena target menang satu putaran itu memang berat. Demi menghemat anggaran negara? Rasanya tidak. Lebih demi senario yang jauh lebih panjang dari itu. Lagian kalau Pilpres 2 putaran bukan soal anggaran negara, tapi kalkulasi politiknya jauh lebih berat bagi Jokowi. Karenanya Jokowi pun tampak jauh lebih rajin kampanye dibanding capres-cawapres dukungannya. Tapi omon-omon, jika Jokowi sangat mendukung dan membela Prabowo, akankah hal itu seterusnya? Jangankan Prabowo, yang sudah pernah dikalahkan 2 kali dalam Pilpres, PDIP dengan ketum Megawati Soekarno Putri yang jauh lebih senior, yang lebih basah kuyup dan berdarah-darah dalam situasi kepolitikan, bisa dikhianati. Dan itu hitungan yang sangat masuk akal, apalagi mengingat kondisi kesehatan Prabowo. Argumentasinya Yusril Iza Mahendra sudah pernah menyatakan ini bukan kecurangan tetapi strategi yang cerdas. Dan di sekeliling Jokowi ada beberapa doktor politik lulusan luar negeri yang menjadi think tank-nya. Dalam sejarah manusia, kudeta kekuasaan itu caranya bermacam-macam. Di situ jalan politik Jokowi perlu dikritisi, dinyinyiri. Apalagi jika benar sinyalemen The New York Times, sebuah harian di Amerika pada tanggal 7 Januari 2024,